Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penaku, selamat datang di channel yang menyuguhkan dunia cerita dan motivasi. Semoga sahabat penaku diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang cinta. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Bab 3. Pernikahan tanpa cinta. Aku resmi menjadi Nyonya Arjanta. Tapi jangan langsung membayangkan setelah ijab kabul aku dibopong mesra menuju kamar berhiaskan bunga mawar seperti adegan romantis di drama Korea. Tidak, tidak seindah itu. Bahkan bisa dibilang cukup absurd. Setelah acara selesai, bukan pelukan hangat atau bisikan manis yang kuterima. Tapi aku duduk di dalam mobil di kursi depan seperti sopir pribadi cadangan, sementara suamiku, Tuan Abimana Arjanta, duduk sendiri di kursi belakang sibuk membuka laptopnya. Dengan sedikit canggung, aku mencoba membuka percakapan. Sedang bekerja, Mas? Suaranya datar, bahkan lebih dingin dari AC mobil yang disetel 18 derajat. Aku hanya bisa tersenyum kecil, lalu menatap keluar jendela. Begitu ya rasanya menikah dengan orang kaya. Bukan seperti jadi putri dongeng yang hidup bahagia selamanya, tapi lebih mirip karyawan magang yang baru tanda tangan kontrak seumur hidup. Saat sampai di rumah, aku berharap setidaknya akan disambut kejutan manis. Mungkin ranjang bertabur bunga, lilin aromaterapi, atau coklat di atas bantal. Tapi kenyataannya, ini kamarmu. Ujarnya sambil menunjuk ke ruangan di sebelah kamar utama. Kalau ada perlu, langsung sampaikan saja ke Mbak Sari, dia asisten rumah tangga kami. Baiklah. Aku melangkah masuk ke kamar itu. Kamarnya bagus, rapi, bersih, tapi terasa asing. Seperti kamar tamu di hotel bintang 5. Mewah, tapi tanpa kehangatan. Malam pertamaku sebagai istri, isinya hanya buka koper, cuci muka, lalu rebahan sambil menonton video kucing di TikTok. Sangat syahdu. Tapi yang membuatku tidak bisa tidur malam itu bukan karena gelisah soal masa depan, melainkan suara dari kamar sebelah. Aku bisa mendengar langkah kaki bolak-balik, suara lemari terbuka, kadang bunyi laptop ditutup, dan desahan napas panjang seolah dia pun tak benar-benar tenang. Entah kenapa aku jadi penasaran. Pagi harinya aku turun ke ruang makan. Mbak Sari menyambutku dengan senyum ramah sambil menyodorkan piring. Tuan muda sudah berangkat, Bu. Sudah? Tanyaku heran. Iya, biasanya berangkat jam 6 pagi, beliau jarang sarapan. Oh, jadi aku punya suami yang rajin, disiplin, dan seperti hantu, tak terlihat saat matahari terbit. Hari-hari selanjutnya terasa seperti tinggal bersama teman sekamar yang super formal. Kami hanya berbicara jika kebetulan berpapasan di lorong, dan itu pun hanya seputar kalimat-kalimat singkat. Pagi, selamat malam, perlu dibelikan sesuatu? Rasanya seperti tinggal satu atap dengan direktur galak yang lupa kalau kami sudah sah menikah. Tapi semua berubah pada satu malam yang sangat memalukan. Malam itu, aku baru selesai mandi, rambutku masih basah, dan aku sedang mencari charger yang entah kenapa tidak kutemukan di kamar. Tanpa sadar, aku membuka pintu kamar sebelah karena kupikir itu kamar penyimpanan. Ternyata itu kamar Abimana, dan dia sedang stretching. Pakai kaos oblong tipis dan celana pendek olahraga. Kakinya satu ditarik ke atas, tangannya menjulur, matanya menatapku penuh kejutan. Dan aku beku, tidak bergerak. Kami saling diam selama 3 detik. Lalu dia bicara, "Kamu ngapain di sini?" Aku dengan cepat menjawab, nyari charger." "Charger?" Alisnya terangkat. "Iya, colokan kamar saya penuh semua. Tolong abaikan alasan tidak logis itu." Aku langsung menutup pintu dan melesat ke kamar sendiri. Mukaku panas seperti habis saingan lomba lari. Aku menutup wajah pakai bantal dan mengetik di notes. Hari ke-12, ketahuan lihat suami stretching, malu maksimal. Besok paginya saat kami berpapasan di tangga, dia tiba-tiba bertanya, "Sudah beli charger baru?" Aku ingin menghilang ke dimensi lain saat itu juga. Tapi anehnya sejak kejadian itu suasana kami mulai berubah. Kami mulai berbicara lebih sering meskipun kadang topiknya aneh. Dia cerita kalau dia benci telur rebus. Katanya teksturnya membuatnya sedih. Dia juga suka main piano, yang tak kusangka karena mukanya selalu serius seperti orang habis ditilang. Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu selalu pakai hoodie meskipun di rumah ada AC?" Aku menjawab sambil nyeruput teh. Karena nyaman dan hangat, seperti pelukan, tapi versi kain. Dia mengangguk, tidak tertawa. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. 2 minggu berlalu, dan perlahan semuanya mulai terasa berbeda. Kami mulai sarapan bersama, kadang hanya roti dan teh. Aku pernah mencoba memasak sup ayam, rasanya ya keasinan, tapi dia hanya berkata, "Lumayan." Sambil menghabiskan setengah mangkuk, aku tahu dia berusaha sopan, dan entah kenapa aku menghargainya. Kami juga pernah menonton film bareng, duduk di sofa, 2 bantal di antara kami. Tidak banyak bicara, tapi suasananya hangat, aneh, tapi menyenangkan. Mungkin ini bukan cinta pada pandangan pertama,
Tapi mungkin ini adalah awal dari sesuatu. Dan aku mulai berpikir, mungkin menikah tanpa cinta bukanlah akhir dari dunia. Mungkin ini justru awal dari cerita yang akan kami tulis pelan-pelan bersama. Bersambung. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal lebih seru. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.